Lihat Ewin kepada Planton nomor punggung 12, namun mendapat gangguan tentunya dari pemain bertahan untuk kesebelasan Ika SMA 4 Tuajo. Hadir Iqbal nomor punggung 5 mampu untuk kemudian memberikan gangguan tentunya terhadap pemain bernomor punggung 12 Planton. Kembali keuntungan terlihat dihadapi oleh pemain bernomor punggung 10 Raju nomor punggung 10 yang merupakan pemain bertahan tentunya ataupun palang pintu terakhir dari para kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Hadir kembali Carlos, ke depan dia kepada rekannya Mardan, masih berputar-putar Mardan, menengok-nengok rekan yang lain. Pemain bernomor punggung 10 tentunya punya skill yang mumpuni. Hadir Revan di sana, disapu saja bola tentunya oleh Raju. Ada Manji di lini kiri, lagi-lagi serangan tak henti-hentinya diberikan oleh para pemain daripada kesebelasan Ika SMA 4 Tuajo tentunya. Lagi-lagi dari sisi kanan Iqbal kepada rekannya yang lain, namun terlebih dahulu kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Herul di sana terlihat rambut baru pemain punggung 15 sebelumnya yang terlihat dengan gaya rambut muletnya, kini kembali hadir dengan model rambut baru di partai final di pertandingan sore hari ini. Gelandang kreatif bernomor punggung 15 Hairul tentunya punya suplai bola yang indah ataupun mampu untuk memanjakan setiap pemain penyerang ataupun di lini depan. Lagi-lagi terlihat Ewin lain hadir Raju di sana. Planton menjamu bola ataupun Mardan terlihat lagi-lagi kembali Carlos, tackling yang sangat bersih pemain beberapa daerah yang ada di Selatan. Jauh ke depan Iqbal kepada rekannya Haryanis nomor punggung 11, namun lagi-lagi tak terhindar dari perangkat offside yang diperagakan ataupun disusun rapi oleh Raju beserta dengan rekannya yang lain. Terlihat kembali Planton mencoba untuk kemudian memberikan tekanan dari lini kiri. Hadir kembali Mardan kembali kepada Carlos, masih terlihat Iqbal jauh ke depan kepada rekannya Hervan. Lagi-lagi pemain ataupun striker daripada Martapura FC yang kembali diturunkan di pertandingan sore hari ini untuk kembali memperkuat para barisan lini depan tentunya untuk Ika SMA 4 Tuajo. Hadir kembali Iqbal mencuri bola jauh ke depan Iqbal, masih Iqbal dalam penguasaan bola. Iqbal kepada rekannya yang lain maksudnya, namun lagi-lagi kembali datang ataupun hadir Carlos beserta dengan rekannya Mardan. Berputar-putar dia, umpan yang sangat baik, sepakan kaki kiri mendatar daripada Hairul. Tentunya dengan gaya rambut baru kini mencoba untuk kemudian memberikan tekanan melalui kaki kiri tentunya. Pemain bernomor punggung 15 Hairul melepaskan sepakan mendatar kaki kiri, namun tak mampu membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Raju ke depan dia kepada rekannya hadir Planton, namun direbut saja oleh Mardan kepada rekan yang lain Hervan. Lagi-lagi hadir Carlos, berjibaku dia dengan Ewin tentunya ataupun Planton di sana. Kepada rekannya Rahmat, namun disapu saja ke depan oleh Astar tentunya, namun masih dapat diantisipasi dengan baik oleh Raju nomor punggung 10. Raju mencoba untuk kemudian memberikan bola kali ini depan hadir Astar Parji di sana ataupun kapten kesebelasan Firman. Jauh ke depan Firman kepada Rahmat ataupun Udi Meong. Lagi-lagi terlihat bola menjadi milik daripada Rahmat nomor punggung 9, mencoba untuk kemudian memberikan suplai bola kali ini depan. Heru kembali jauh ke depan maksudnya kepada Haryanis, namun lagi-lagi ataupun terlebih dahulu tepat hanya menjadi milik daripada penjaga gawang Mister Bangau. Firman kembali ke depan dia kepada Rahmat nomor punggung 9, namun berjibaku dengan Fandi Edi, tentunya kapten kesebelasan yang punya jam terbang di beberapa klub yang ada di Liga Indonesia tentunya, terkhusus untuk beberapa klub yang pernah diperkuat ataupun kemudian menjadi pemain untuk Persiba, PSM dan
beberapa klub yang tentunya berlaga di Liga Indonesia. Fandi Edi kapten ke-11 daripada IKA SMA 4 Wajo kembali hadir menjadi kapten ke-11 untuk para pemain IKA. Arianis, masih Arianis nomor punggung 11 kepada rekannya, maksudnya kepada Mardan, namun lagi-lagi menjadi milik daripada Manji ataupun hadir Planton di sana. Percobaan kaki kanan, tentunya pemain bernomor punggung 12 bertubuh bungil namun punya kekuatan yang mumpuni untuk kemudian melepaskan diri ke setiap pemain bertahan yang tentunya berhadapan langsung dengannya. Lagi-lagi kembali sepakan bebas ataupun tendangan gawang menjadi milik daripada kesebelasan IKA SMA 4 Wajo Edi ataupun beserta dengan bersama rekannya penjaga gawang Reski Ismail. Jawaban kapten kesebelasan Fandi Edi kepada rekannya Haryanis, maksudnya lagi-lagi Haryanis bersama memantulkan bola kepada rekan yang lain, namun terlihat kembali menjadi milik daripada kesebelasan PS Pemuda, tentunya kaki kiri daripada Astar Parji, ataupun terlebih dahulu terlihat Udin terperangkap offside oleh sang pengadil lapangan. Kembali keuntungan untuk tim IKA Cemara ataupun IKA SMA 4 Wajo. Fandi Edi nomor punggung 2 kapten ke-11 daripada IKA SMA 4 Wajo mencoba untuk memberikan instruksi kepada rekannya di lini depan. Ke depan dia kepada Mardan nomor punggung 10, terlihat Mardan pendek kepada rekan yang lain Carlos nomor punggung 12. Carlos kepada Imran, masih berputar-putar Imran menengok-nengok rekan yang lain berusaha untuk melewati hadangan 3 pemain. Lagi dan lagi kembali terlihat pemain bernomor punggung 8 terlihat sangat aktif di pertandingan sore hari ini, di mana partai final yang mempertemukan antara kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo Iqbal ke depan kepada rekan yang lain, namun lagi-lagi beberapa pemain bertahan daripada kesebelasan PS Pemuda tentunya mampu mengamankan bola dengan pertandingan sore hari ini. Duel lapangan tengah tersaji, kembali permainan yang sangat baik Herul ataupun Carlos ke depan dia kepada rekan yang lain, namun lagi-lagi Herul datang untuk membantu ataupun menjadi milik daripada Ewin tentunya di pertandingan sore hari ini. Disapu saja Astar nomor punggung 3 ke depan dia kepada rekannya Hervan, maksudnya, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terlihat Raju kepada yang lain Planton, maksudnya berusaha untuk melewati hadangan 3 ataupun 4 pemain daripada diamankan oleh penjaga gawang Reski Ismail, tentunya berhadapan langsung dengan pemain bernomor punggung 12 Planton. Menurutkan hasrat Reski Ismail untuk kemudian mampu menepis sepakan kaki kiri daripada pemain bernomor punggung 12 untuk ke-11 PS Pemuda tentunya. Lagi-lagi selamatlah jala gawang yang jaga oleh Reski Ismail di pertandingan sore hari ini. Carlos ke depan dia, namun lagi-lagi hadir Raju di sana berjibaku dengan Astar, tentunya palang pintu untuk kesebelasan IKA SMA 4 Wajo. Lagi-lagi Andi Rusmin menyapu bola ke depan, ada Haryanis nomor punggung 11, namun ada kapten kesebelasan Firman yang mampu menjangkau bola. Lagi-lagi terlihat Planton berjibaku dia dengan Iqbal di sana, hampir saja terlepas pemain bernomor punggung 12, punya kecepatan mumpuni tentunya. Planton kini kembali merepotkan para pemain bertahan daripada kesebelasan IKA SMA 4 Wajo di awal babak pertama untuk pertandingan sore hari ini. Nah kita kembali terlihat para pemain daripada PS Pemuda mencoba untuk kemudian memecah kebuntuan di babak pertama. Lagi-lagi kapten kesebelasan Firman mencoba maju ke depan ataupun Manji merubah arah bola kepada rekannya Ewin, memantulkan bola kepada rekan yang lain maksudnya, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain bertahan untuk kesebelasan IKA SMA 4 Wajo. Arianis masih mencoba untuk kemudian mengolah si kulit bundar, tentunya merubah arah bola Arianis kepada rekannya Herul nomor punggung 15. Terlihat
Herul kepada yang lain, Iqbal kepada dia, lagi-lagi sepakan mendatar Iqbal kepada rekannya namun tak mampu ataupun tak terhindar dari hadangan beberapa pemain bertahan. Untuk kesebelasan PS Pemuda terlihat kapten kesebelasan Firman tergeletak di lapangan pertandingan, tentunya meminta bantuan medis daripada panitia pelaksana turnamen sepak bola IKA SMA 4 Wajo Cup 1 tahun 2024 yang dimana disponsori langsung oleh Delta Mahakam. Kenapa lama sekali? Jadi guys, dia kecelakaan apa aja namanya itu? Mana itu yang bicara-bicara lucu-lucu? Mana itu yang bicara lucu-lucu? Berapa skor bu? Belum ada, 0-0. 1 sama nih? Puasa 1 ya? Yang merahnya 0-0 bu. Orang ada komentar skor berapa? Rekannya namun lagi-lagi dalam pemesanan Iqbal ataupun Herul yang kembali tampil maksimal di pertandingan sore hari ini. Herul nomor 2 pendek kepada Hervan nomor punggung 9. Lagi-lagi Hervan kepada Mardan nomor punggung 10 tentunya mencoba untuk kemudian mencuri gol di babak pertama, namun kembali sebuah pelanggaran dari pemain nomor punggung 10 Mardan. Terlihat melanggar salah satu pemain kunci untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Lagi-lagi salah satu pemain butuh bantuan medis tentunya. Kembali terlihat keuntungan untuk kesebelasan PS Pemuda. Anhar kembali terlihat pendek kebarkannya Parji, disapu ataupun diamankan saja bola oleh kapten kesebelasan Fandi Edi tentunya. Manangkah? Anu tak casta? Dewasa si golo itu dongi. Kembali terlihat sepakan bola tentunya hampir saja terlihat kembali Carlos mampu mengamankan bola dengan baik. Serangan berbalik kalah Mardan nomor punggung 10 Mardan kebarkannya Carlos nomor punggung 12.
lempar bola gerakan Carlos kepada Arianis, terlihat terbalik arah. Arianis nomor punggung 11 berusaha untuk kemudian mengamankan bola. Ke depan dia kepada Hervan nomor punggung 9, lagi-lagi ke belakang Hervan kepada Herul ke depan dia, namun hadir Jafar ataupun kembali Hervan memantulkan bola kepada Mardan. Sepakan kaki kiri Mardan, lagi-lagi mampu diamankan dengan baik oleh Jafar tentunya. Untuk kesebelasan PS Pemuda, Asdar Parji masih berputar-putar dia kepada gelandang ataupun playmaker bernomor punggung 5 Ewin. Sangat kreatif di setiap pertandingan yang ada tentunya. Kembali pertandingan sore hari ini, belum terlalu nampak peran yang ada pemain bernomor punggung 5 Ewin tentunya yang telah mengemas 5 gol sampai ke partai final di pertandingan sore hari ini tentunya. Lagi-lagi Anhar keparkan yang lain Manji di sana masih berusaha melindungi bola. Anhar keparkan yang lain, Manji ke depan dia, ada Carlos ataupun Asdar di sana masih dalam penguasaan Carlos keparkan yang lain, namun terlihat Rahmat menyentuh si kulit bundar dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Tentunya hadir kembali Imran, playmaker bernomor punggung 8 untuk kesebelasan IKA SMA 4 Wajo. Tentunya punya suplai bola indah ke lini depan untuk IKA SMA 4 Wajo. Lagi-lagi Hervan ataupun hadir Imran kembali, umpan jauh ke depan Imran kebarakannya Harianis, lagi-lagi dalam penguasaan bola ataupun terlihat Mardan berjibaku dia, Mardan pendek kepada Hervan, lagi-lagi itu lemak. kembali terlihat Raju ke depan dia keparkannya Rahmat, namun hadir Asdar yang mampu mengamankan bola ataupun Andi Rusmin. Satu bola ke depan maksudnya Asdar Parji, lagi-lagi terlihat Anhar mencoba untuk mengatur ritme. Ewin jauh ke depan dia keparkannya Rahmat, hadir kembali Mardan, Carlos nomor punggung 12 kepada Hervan, namun ada Raju yang mampu mengamankan bola. Terlihat kembali Plankton berjibaku dia dengan Iqbal, lagi-lagi terlihat Plankton, sepakan kaki kanan Plankton tentunya hanya berada jauh di atas mistar gawang yang dijaga oleh Reski Ismail, sehingga gawang yang dijaga oleh penjaga gawang bernomor punggung 1 tentunya masih aman-aman saja di babak pertama untuk pertandingan partai final di sore hari ini. Kembali kapten kesebelasan Fandi Edi, jauh ke depan dia keparkannya Mardan ataupun Carlos, keparkan yang lain Herul, masih Carlos dalam penguasaan bola, jauh ke depan Carlos kepada Mardan nomor punggung 10. Sangat kencang, namun terlihat bola hanya terlampau sangat jauh berada di depan pemain bernomor punggung 10 tentunya, sehingga hanya membuahkan sepakan gawang untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitoro. Masih 0-0. Algojo sepakan bola mati. Skornya masih 0-0. 10 keparkannya Plankton maksudnya. Terlihat Harianis ke belakang dia keparkan yang lain Iqbal. Harianis kembali, umpan 1-2 tentunya yang diperagakan oleh para pemain IKA SMA 4 Wajo. Lagi-lagi Hervan memantulkan bola keparkan yang lain. Harianis kepada Hervan nomor punggung 9. Masih Hervan dalam penguasaan bola ataupun ada Hairul di sana. Terlihat Carlos
berlari-lari kecil, pendek kepada rekannya Iqbal ataupun Asdar jauh ke depan kepada rekan yang lain Mardandi. Lini depan serangan daripada Ika SMA 4 Wajo tentunya. Kembali terlihat Andi Rusmin, pendek kebarkannya Mardan. Lagi-lagi hadir Andi Rusmin ataupun Firman yang mampu memenangkan duel tentunya. Hadir kembali Iqbal, pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan di lini kanan. Lagi-lagi Jafar terlihat melanggar pemain bernomor punggung 8 Imran. Tentunya laga final sore hari ini berjalan begitu alot, tentunya jual beli serangan daripada antara kedua kesebelasan, namun lagi-lagi tak mampu ataupun masing-masing kesebelasan belum mampu untuk memecah kebuntuan di babak pertama. Tentunya lagi-lagi terlihat peluang untuk Ika SMA 4 Wajo kini dihadapi oleh Fandi Edi. Ke depan dia kebarkannya Haryanis nomor punggung 11. Haryanis mencoba untuk melewati hadangan beberapa pemain bertahan PS Pemuda. Tentunya disapu saja bola ataupun dilanggar saja Carlos. Pemain bernomor punggung 12 mendapat gangguan tentunya dari pemain PS Pemuda. Lagi-lagi terlihat Fandi Edi yang akan menjadi algojo sepakan bola mati di pertandingan sore hari ini. Terlihat kapten kesebelasan Fandi Edi. Masih Fandi Edi terlihat mengambil ancang-ancang sepakan mendatar, maksudnya mencoba untuk memecah kebuntuan tim, namun lagi-lagi menemui titik buntu dan hanya membentur pagar betis daripada kesebelasan PS Pemuda, sehingga hanya membuahkan sepakan penjuru untuk kesebelasan Ika. Tentunya lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya kesebelasan Ika mencoba peruntungan di babak pertama. Terlihat ada beberapa rekan yang berada di lini serang ataupun serangan berbalik ke arah Astar Parji. Terlihat berjibaku dengan Andi Rusmin. Astar Parji ke depan dia kepada rekannya Rahmat, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh Fandi Edi. Tentunya lagi-lagi ada Carlos nomor punggung 12 mencoba untuk mengatur ritme permainan. Carlos ke depan dia umpan membatar kepada rekannya Hervan. Lagi-lagi bola mampu diamankan dengan baik oleh pemain bertahan PS Pemuda Tanah Sitolo. Tentunya Imran pendek kepada Herul nomor punggung 15, namun terlihat ada Planton di sana mendapat gangguan. Tentunya Herul. Fandi Edi kembali mengubah arah bola kepada rekannya Iqbal nomor punggung 15. Iqbal mengatur ritme. Iqbal kepada yang lain. Ini di sana berputar dia bersama memantulkan bola kepada rekan yang lain. Rahmat ke depan kepada Uding Meong. Tentunya pemain yang punya kecepatan mumpuni dengan gaya klasik. Tentunya kembali dimunculkan di pertandingan sore hari ini. Mardan kembali berusaha untuk melewati hadangan kapten kesebelasan Firman, namun mendapat gangguan tentunya dari kapten kesebelasan Firman nomor punggung 8, sehingga hanya membuahkan sepakan bebas kembali menjadi milik kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Beberapa gojo sepakan bola mati daripada kesebelasan Ika. Tentunya ada Imran, ada Herul, dan lagi-lagi untuk kali ini hanya dieksekusi oleh pemain bertahan Fandi Edi. Tentunya yang juga merupakan kapten kesebelasan daripada kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Terlihat mengambil ancang-ancang, mencoba memberikan instruksi ke rekannya yang berada di depan. Tentunya Fandi Edi ke depan dia, namun lagi-lagi dapat diantisipasi dengan baik oleh Jafar nomor punggung 3. Hadir kembali Anhar di sana mencoba untuk meramu serangan Anhar. Terlihat Anhar ke depan dia, namun lagi-lagi dapat diamankan oleh Fandi Edi, pemain dengan pengalaman segudang. Tentunya Fandi Edi nomor punggung 2. Lagi-lagi Imran bersama Imran mampu untuk kemudian ditepis oleh
tentunya di pertandingan sore hari ini. Lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya sepakan penjuru menjadi milik daripada kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Kembali akan dihadapi oleh Iqbal nomor punggung 5, pemain bertahan yang beroperasi di lini kanan barisan pertahanan Ika SMA 4 Wajo. Terlihat mengambil ancang-ancang membintarkannya untuk menjamu bola. Ada Haryanis ataupun Anhar yang mampu menyapu bola ke depan. Udi Meo lagi-lagi nomor punggung 15 berlari sangat kencang tentunya. Pelari nomor punggung 15 Udi Meo lagi-lagi mendapat hadangan dari pemain bertahan Ika SMA 4 Wajo. Kapten kesebelasan Fandi dipendek kebarakannya Iqbal, namun lagi-lagi tak mampu untuk kemudian memberikan kontribusi maksimal di pertandingan sore hari ini. Anhar mencoba untuk melewati hadangan dua pemain, namun lagi-lagi terlihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PS Pemuda, kini dihadapi oleh Manji. Ke depan dia kepada Rahmat nomor punggung 9, namun mendapat gangguan dari beberapa pemain bertahan. Sepakan kaki kanan kembali hadir dari kaki Planton, tentunya setelah menerima umpan daripada rekannya Rahmat di pertandingan sore hari ini. Ke depan kembali Iqbal nomor punggung 5, kebarkannya Haryanis mencoba untuk kemudian mengecoh pemain bertahan nomor punggung 20 Manji. Lagi-lagi lemparan ke dalam hadir menjadi milik daripada kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Lagi-lagi Iqbal nomor punggung 5, kebarkannya Haryanis nomor punggung 11, tentunya Imran. Jauh ke depan dia, Hervan terlihat terlepas. Hervan, masih Hervan. Pemain bernomor punggung 9 Hervan mampu meloloskan diri setelah melewati salah satu pemain bertahan PS Pemuda Tanah Sitolo tentunya untuk pertandingan sore hari ini. Satu kosong kakak. Kembali terlihat PS Pemuda mencoba mengatur ritme permainan setelah tertinggal 1 gol tentunya. Terlihat beberapa penonton yang hadir di pertandingan sore hari ini, sekitar 4.747 jiwa tentunya berada menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Ika SMA 4 Wajo berhadapan dengan PS Pemuda Tanah Sitolo. Sakinya Bukti nyata bahwa pertandingan bergensi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni SMA 4 Wajo tahun 2024 tentunya merupakan laga-laga bergensi antara masing-masing klub yang terdaftar. Masola stand HP ku terpasang. Kembali di mana partai puncak untuk sore hari ini disaksikan oleh beberapa jiwa tentunya. Lagi-lagi sepakan bebas menjadi milik daripada kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Kini kembali dihadapi oleh Ewin nomor punggung 5. Ke depan dia kebarkannya namun dapat diantisipasi dengan baik oleh Carlos ataupun Haryanis. Namun terlebih dahulu terlihat handsball. Handsball. Kenapa kamu? Tidak aku tahu. Tidak aku tahu bagaimana. Kembali terlihat Jalan-jalan kapang. Iqbal kebarkannya Rizky Ismail. Lagi-lagi para pemain daripada Ika mencoba untuk kemudian mengatur ritme permainan setelah unggul melalui sepakan pemain bernomor punggung 9 Bagusnya di sini.
yang mampu untuk Jaringan menaklukkan kapal. penjaga gawang daripada Mr. Bangau. Untuk kesebelasan PS Pemuda, lagi-lagi lemparan ke dalam hadir menjadi milik daripada kesebelasan Ika. Ke depan dia kebarkannya Haryanis, lagi-lagi terlihat mampu menguasai bola dengan baik Haryanis. Ataupun hadir Herul di sana, lagi-lagi Herul berputar-putar dia, menari-nari Herul, menengok-nengok rekan yang lain. Ada Andi Rusmin di sana, pendek Andi Rusmin kepada Mardan, jauh ke depan Andi Rusmin. Terlihat kontribusi daripada pemain bernomor punggung 13 Andi Rusmin. 1-0, Namun dilanggar kembali 1-0 Mardan skornya. nomor punggung 10 tentunya setelah beberapa 1-0. serangan yang hadir melalui kaki pemain bernomor punggung 10 Mardan tentunya yang terus memberikan Semapat 1. tekanan untuk para pemain daripada PS Pemuda Tanah Sitolo. Kini dihadapi oleh Iqbal, pemain bernomor punggung 5 yang beroperasi di lini kanan barisan pertahanan IKA SMA 4 Wajo tentunya. Lagi-lagi mengambil ancang-ancang seperti yang kita ketahui bersama bahwa mampu untuk mencatatkan namanya di pertandingan pertama dengan sepakan. Lagi-lagi Iqbal, namun membantu hadir Asdar di sana, ataupun bukan yang lain Haryanis, ataupun hadir kembali Imran. Sepakan mendatar kaki kiri Imran nomor punggung 8, tak mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Mr. Bangau tentunya. Lagi-lagi Iqbal, ke depan dia kepada Haryanis, ataupun rekan yang lain terlihat Udi Meong mampu menguasai bola dengan baik nomor punggung 15 Udi Meong. Kepada rekannya terlihat Ewin, masih Ewin berputar-putar, Ewin menari-nari, ia berusaha memantulkan bola kepada rekan yang lain pelan-pelan, namun lagi-lagi menjadi milik daripada tim tuan rumah Ika SMA 4 Wajo tentunya. Pandi Edi disapu saja bola ke depan, hadir Hervan nomor punggung 9, lagi-lagi terlihat jauh ke depan Iqbal kepada rekannya Mardan, namun lagi-lagi Astar Parji nomor punggung 7 mengubah arah bola ke depan dia kepada rekannya Udi Meo, namun lagi-lagi mampu diantisipasi dengan baik oleh Iqbal tentunya. Hati-hati Ki Bu, jatuh kaki. Iya biar demi anu, demi Ika. Jadi lalu kakak sana kena golok. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan ataupun turnamen IKA SMA 4 Wajo Cup 1 tahun 2024 disiarkan oleh beberapa TV nasional tentunya maupun TV televisi mancanegara tentunya. Lagi-lagi terlihat Herul nomor punggung 15 mencoba untuk memberikan tekanan dari lini tengah, namun direbut saja oleh Planton. Kembali Rahmat nomor punggung 9, sepakat kaki kanan Rahmat, namun mampu kembali diamankan oleh Reski Ismail tentunya di pertandingan sore hari ini. Masih kabur gak guys? Guys masih Terlihat kabur. kembali Iqbal kabur, mencoba Kak. untuk mengamankan ataupun mengatur ritme permainan. Lagi-lagi Carlos jauhkan dia kepada Haryanis nomor punggung 11, namun terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. 1-0 Kembali Ika menjadi milik 1. daripada kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo tentunya. Siapa gerangan yang akan menjadi Algojo sepakan bola mati untuk kali ini ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Gemetar PS Kak, Pemuda kalau Tanah Sitolo. Kembali dihadapi oleh palang pintu bernomor punggung 10 tentunya Raju, jauh ke depan dia hadir Andi Rusmin, masih berusaha mengatur ritme Andi Rusmin kepada rekan yang lain, namun adanya salah pengertian antara rekan yang lain dengan rekan satunya tentunya Jafar. Ke depan dia kepada Rahmat, lagi-lagi hadir Anhar, dan terlebih dahulu dianggap sebuah handsball oleh sang pengadil lapangan tentunya. Kembali keuntungan untuk kesebelasan IKA SMA 4 Wajo. Kini dihadapi kembali oleh kapten kesebelasan Fandi Edi, pemain dengan postur yang sangat tinggi untuk sebuah pemain bertahan tentunya. Fandi Edi sangat kokoh berada di lini pertahanan untuk kesebelasan IKA SMA 4 Wajo. Ke depan dia kepada rekan yang lain Harian
Harianis mencoba Iya, untuk Kak, mengolah kenapa kulit masih pundak ataupun kabur? kebarkannya. Namun lagi-lagi tak terhindar dari hadangan Manji tentunya. Belum mampu Jaringan, untuk meloloskan jaringan, diri guys. pemain bernomor punggung 11 Harianis ataupun Imran. Umpan 1-2 yang diperagakan Imran dengan Heru tentunya menjadi tontonan untuk pertandingan sore hari ini. Lagi-lagi back heel pemain bernomor punggung 15 Herul dengan gaya rambut barunya yang saya katakan tadi kembali untuk persiapan final tentunya. Carlos kembali ke depan, Carlos mengubah bola hadir ataupun muncul Mardan di sana. Lagi-lagi mampu diamankan Mardan ataupun terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ke depan kembali Raju ataupun yang lain hadir kembali Imran ataupun Heru, sang playmaker dengan suplai bola indah tentunya. Lagi-lagi sepakan kaki kanan Herman tak mampu untuk kemudian memperlebar keadaan tentunya. Setelah Mister Banu mampu untuk kemudian menepis bola, sepakan kaki kanan pemain bernomor punggung 9 Herman lagi-lagi Nggak jadi gol, guys. mampu memperlebar keadaan untuk sore hari ini. Keuntungan kembali hadir Mardan nomor punggung 10 mengambil ancang-ancang keparkan yang lain hadir kembali Herman. Lagi-lagi Herman muncul di belakang, cipol keparkannya Astar. Ada Carlos yang mampu mengamankan bola, masih dalam penguasaan Carlos merubah arah bola. Ada Mardan nomor punggung 10 Messi daripada IKSM 4 Wajo tentunya. Lagi-lagi Anhar nomor punggung 6 mencoba untuk memberikan tekanan, serangan berbalik arah. Anhar nomor punggung 6 pendek kebarkannya Astar Parji mencoba untuk memberikan tekanan dari lini kiri. Lagi-lagi hadir kembali Iqbal yang mampu menguasai bola. Iqbal kembali dalam penguasaan bola. Iqbal umpan terobosan kebarkannya Harianis terlihat mencoba untuk kemudian mengatur ritme permainan di lini kanan. Erwan kepada Iqbal, lagi-lagi ada Harianis ataupun Astar Parji. Astar Parji kepada kan yang lain, ada Anhar di sana. Jauh ke depan Anhar kepada Rahmat. Terlihat Rahmat ataupun Herman turun untuk kemudian membantu lini pertahanan tentunya. Tambahan waktu 2 menit. Jadi tambahan waktu 2 menit. Oke, Kanisa tiada bintang kan bersinar. Ke depan dia Harianis terlepas dari hadangan beberapa pemain bertahan. Yang lain namun lagi-lagi mampu disapu keluar oleh pemain bertahan ataupun kapten kesebelasan PS Muda Tanasitolo tentunya. Hadir kembali peluang untuk IKSM 4 Wajo. Terlihat dari titik sudut. Kini bola dihadapi oleh pemain bernomor punggung 15 Herul. Mampukah untuk kemudian memperlebar keadaan di akhir babak pertama atau bahkan hanya menjadi sebuah peluang untuk kesebelasan IKSM 4 Wajo. Lagi-lagi Iqbal ataupun hadir Planton menyapu bola ke depan Planton, namun hadir kembali Fandi Edi. Sepakan kaki kiri Fandi Edi meluncur deras berada di atas Mister Gawang, Mister Bangal. Lagi-lagi terlihat kelas pemain bernomor punggung 2 Fandi Edi terbukti di pertandingan sore hari ini mampu mengamankan setiap serangan yang ada, juga mampu untuk kemudian memberikan tekanan untuk para pemain lini belakang PS Pemuda Tanasitolo. Hadir kembali Carlos yang kini diplot menjadi gelandang bertahan untuk manajer tim IKSM 4 Wajo setelah sebelumnya ataupun beberapa pertandingan bermain sebagai fullback kiri tentunya. Lagi-lagi skor sementara 1-0 untuk keunggulan IKSM 4 Wajo. Istirahat guys. Cek cek.
Selanjutnya di jeda istirahat ada sumba dari rekan-rekan pengurus IKA SMA 4 Tuajo. Ada Sumba guys. Guys, mari kita nonton Sumba. Halo bebeku. Cepat ke Dinda, cepat ke. Jangan menyita waktu pertandingan. Dikasih ke waktu 10 menit kurang lebih. Ya. Ayo. Boleh juga laki-laki boleh. Halo Mas Sumba guys. Ya kemana no Mas Sumba he? Cerah na admin ka aja. Kado dek, kado dek. Cepat ke. Cepat ke Dinda, cepat ke. Waktu. Mana Dode? Kurang lengkap rasanya. Kurang lengkap kalau tidak ada Dode. Dode.
Dihisap ya. Komen-komen nih guys yang lagi nonton, like, share ki sama teman tak. Share ki guys. Yang lagi di rumah yang menonton silakan di-share. Siapa mau pegang gini kalau ikut kasumba, guys? Iya, asik. Yeah, share ki guys. Asik. Yeah. Bahayanya basnya. Bahayanya basnya. Goyang-goyang jatuh. Goyang-goyang jatuh. Asik. Jadi yang tinggal di rumah mau lihat suasananya di lapangan. Ini ya suasananya. Ada ada bocil. Jadi ini pialanya guys. Ini harus nyalain. Sepangan ya. Agak RLBB. Agak RLBB. Best. Muka macam nih, bagaimana cara aku macam? Belum.
atau Rijale. Nuhun tas sana. Wah, kado deh. Keren kayak enak. Yang mana itu kakaknya? Ini nggak bisa dilihat di siapa-siapa saja yang nonton. Ya, kumpul-kumpul lagi, share-share ke temannya yang sedang rebahan tapi mau nonton sepak bola, malas ke lapangan, silahkan share-share guys. Masih Woi, pergantian pemain untuk kesebelasan Pemuda FC Tanah Sitolo. Keluar Jafar nomor punggung 3, masuk Fatahul nomor punggung 4. malah bani gaya. Ma, kan ro model ya onange ro. Agan ro model ya onange ro. Tidak ada rasa sapi itu. Cekrek ya. Hah, sapi itu. Cekrek. Oh, Itu yang ngasih orang 450 satu kali ya, satu hari. Satu tim. nah perempuan Jadi nih. untuk partai final hari ini tentunya terlihat para penonton berdesak-desakan Satu di juga nanti ini. lapangan sepak Ini juga bola saja Andi nanti. Alinuddin Ini Anak ini Benua. Tentunya menjadi bukti nyata bahwa kegiatan sepak bola yang diselenggarakan oleh IKSMA 4 Wajo mampu untuk kemudian mengundang para penggiat sepak bola ataupun para penikmat sepak bola untuk kemudian hadir bersama dan tentunya menyaksikan setiap pertandingan yang ada untuk pertandingan setiap harinya. Kemudian untuk partai final sore hari ini tentunya terlihat ada sekitar ataupun tambahan 1.000 jiwa yang kemudian hadir di sekitaran lapangan sepak bola Andi Alinuddin tentunya untuk menyaksikan laga final antara kesebelasan IKSMA 4 Wajo yang berhadapan langsung dengan PS Pemuda Tanah Sitolo. Tentunya skor sementara masih keunggulan untuk tuan rumah IKSMA 4 Wajo setelah Hervan nomor punggung 9 mampu untuk mengantarkan unggul terlebih dahulu. Lagi-lagi PS Pemuda mencoba mengatur ritme permainan. Hadir Anhar ataupun Ewin di sana. Ewin kebarkan yang lain Rahmat mengubah arah bola, namun hadir Harianis mampu untuk kemudian mencuri bola. Pelanton lagi-lagi berduel dia dengan Andi Rusmin. Mampu untuk melewati hadangan beberapa pemain bertahan tentunya Asdar Farji ataupun rekan yang lain di lini tengah. Ini lagi anu deh. Ya. Raju kembali, kebarkannya Ewin nomor punggung 5 berputar-putar dia membuat akselerasi jauh ke depan. Rahmat Cipol, kebarkannya Udin Meong, terlihat sepakan kaki kiri Udin ataupun terlebih dahulu sebuah handsball oleh pemain bernomor punggung 15 Udin Meong. Tentunya terlihat jelas oleh sang pengadil lapangan tentunya, ataupun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi sepakan bebas ataupun sepakan gawang. Pandi Edi Gerbandi yang kebarkannya Harianis memantulkan bola kebarkan yang lain Hervan ataupun Mardan di depan. Lagi-lagi terlihat Hervan disapu saja tentunya oleh Raju. Lagi-lagi awal babak kedua tentunya menunjukkan amunisi yang sangat
membara dari para pemain IKA SMA 4 Tuajo. Mampukah untuk kemudian menaklukkan sang juara bertahan di event sebelumnya? PS Pemuda Tanah Sitolo di pertandingan sore hari ini terlihat kembali lemparan ke dalam Iqbal ataupun rekan yang lain terlihat mampu diamankan. Lagi-lagi hadir bola melalui kaki Mardan. Mardan kembali simbol kepada Herul. Umpan yang sangat baik diperagakan oleh para pemain IKA SMA 4 Tuajo. Lempar bola ke depan Carlos kepada rekannya. Hadir kembali Mardan. Mardan lagi-lagi terus memberikan kerepotan untuk para pemain PS Pemuda. Terlihat kembali Manji terbang dia kepada Udin Meong. Serangan berbalik arah. Udin Meong berputar-putar dia. Siapa gerangan yang akan dituju? Udin Meong merubah arah bola ataupun Imran Arianis. Terlihat kembali Imran pendek kepada rekannya Hervan nomor punggung 9, mencoba mengatur ritme permainan Hervan kepada rekan yang lain, namun dilanggar saja dia oleh pemain bertahan yang berposisi di lini kiri barisan pertahanan ataupun di lini tengah. Terlihat Anhar nomor punggung 6 di sana melanggar salah satu pemain bertahan ataupun pemain lini depan daripada IKA SMA 4 Tuajo. Lagi-lagi bola dihadapi oleh Fandi Edi nomor punggung 2 yang akan menjadi algojo sepakan bola mati di pertandingan sore hari ini. Terlihat mengambil ancang-ancang dia. Siapa gerangan yang akan dituju atau justru langsung mengeksekusi ke gawang yang dijaga oleh Mr. Bango. Fandi Edi sepakan mendatar yang sangat keras tentunya mampu diamankan dengan baik oleh Mr. Bangau. Lagi-lagi jala gawang daripada Mr. Bangau aman-aman saja di awal babak kedua pertandingan sore hari ini. Kembali terlihat Ewin mencoba untuk kemudian mengatur. Lagi-lagi hadir Planton ataupun rekan yang lain. Disapu saja bola oleh Asdar. Hadir Raju di sana. Terlihat Anhar sepakan kaki namun lagi-lagi Hedi Fortuna masih berada di tim IKA SMA 4 Tuajo. Tentunya sepakan kaki kanan yang meluncur keras dari pemain bernomor punggung 6 Anar hanya mampu untuk kemudian membentur Mister Gawang Reski Ismail. Jauh ke depan Fandi Edi kepada rekannya Mardan nomor punggung 10 berjibaku dia dengan Manji tentunya. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Menjamu bola tentunya. Udin Meong kepada rekan yang lain. Hadir kembali Carlos. Jauh ke depan Carlos. Namun dianggap sebuah offside oleh sang pengadil lapangan tentunya. Arianis terperangkap offside setelah terlebih dahulu berlari di belakang para pemain bertahan untuk IKA SMA 4 Tuajo. Kembali Raju, jauh ke depan Raju kepada rekannya yang lain, namun lagi-lagi hadir Anhar nomor punggung 6 memberikan bola kepada penonton. Lagi-lagi dapat diantisipasi dengan baik oleh masih 1-0 para pemain bertahan IKA SMA 4 Tuajo. ada Tommy di kepalanya bocil. Lagi-lagi Harianis mendapat gangguan dari beberapa pemain PS Pemuda Tanah Sitolo tentunya. Kembali keuntungan untuk kesebelasan IKA SMA 4 Tuajo. Bola kini dihadapi oleh Fandi Edi, kapten kesebelasan IKA SMA 4 Tuajo. Mencoba memberikan umpan kepada rekannya yang lain. Ke depan dia terlihat Mardan di sana berduel dengan Raju tentunya. Lagi-lagi terlihat Imran, masih Imran. Masih Jatuh-jatuh semua. Kenapa itu? Aku tidak mengerti dengan Ya. Masih tendangan apa bebas apa?
Pergantian pemain untuk Pemuda FC Tanah Sitolo. Keluar Rahmat nomor punggung 9, masuk Adi Sultan nomor punggung 11. Selanjutnya keluar Astar Parji nomor punggung 7, masuk Hartanto nomor punggung 19. Kembali para pemain ataupun manajer tim PS Pemuda kembali menurunkan beberapa pemain di pertandingan sore hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Adi Sultan merupakan top scorer untuk pagelaran sebelumnya, namun untuk turnamen kali ini belum mampu untuk kemudian memberikan kontribusi yang maksimum. Lagi-lagi terlihat Imran ataupun Harianis yang akan menjadi algojo sepakan bola mati. Harianis lagi-lagi menjadi milik daripada penjaga gawang Mr. Bano. Tentunya di pertandingan sore hari ini Iqbal kembali kebarkannya Wardan ataupun bola dapat diantisipasi dengan baik oleh Manji. Adil kembali Pelanton ataupun Iqbal, lagi-lagi terlihat bola mampu diamankan ataupun menjadi milik daripada PS Pemuda. Jauh ke depan dia, Andi Rusmin mampu mengamankan bola. Evin ke depan dia kepada kembali bola disapu oleh pemain bertahan Fandi Edi. Evin ke depan kepada yang lain. Adi Sultan ataupun Yadi terlihat mampu untuk kemudian menjangkau bola yang diberikan oleh rekannya dan hanya membuahkan. Kembali Ewin mencoba untuk memberikan tekanan. Imran kepada yang lain, Harianis, namun bola terlampau sangat jauh berada di depan pemain bernomor punggung 11 tentunya. Anhar ke depan dia kepada Planton ataupun dia di lini depan, masih dalam penguasaan Planton. Planton lagi-lagi mampu untuk kemudian diamankan oleh penjaga gawang Reski Ismail. Kepalanya bocil, magala-gala. Tidak kelihatan. Aduh bocil. Mana meja? Reski Ismail ke depan dia, kebarkannya Hervan maksudnya berlari sangat kencang di sana. Marda masih dalam penguasaan bola. Marda lagi-lagi mampu diamankan oleh Mr. Bango tentunya di pertandingan sore hari ini. Andi Rusmin mencoba untuk melakukan akselerasi ke depan. Lagi-lagi terlihat sebuah pelanggaran pemain bernomor punggung 13 terhadap kapten kesebelasan Firman. Anhar ke depan dia, kebarkannya Badaya dimaksudnya, namun lagi-lagi menjadi milik daripada kesebelasan IKSM 4 Wajo. Reski Ismail terlihat mampu mengamankan bola dengan baik di pertandingan sore hari ini. Siapa gerangan yang akan diberikan bola ke depan dia? Reski Ismail angkat bola ke depan kepada Hervan ataupun Raju, mampu mengamankan bola dengan baik. Lagi-lagi Anhar mencoba untuk kemudian memberikan suplai bola ke para pemain di lini depan. Anhar kepada Udin Neo, lagi-lagi pemain bernomor punggung 15 belum mampu untuk kemudian mencatatkan namanya di papan skor setelah beberapa peluang yang sebenarnya hadir menjadi milik pemain bernomor punggung 15. Namun lagi dan lagi Dewi Fortuna yang tentu Mat guys, satu OMG, ini bocil ya Allah. Duduk kecil. Kembali terlihat adanya sebuah tabrakan dan tentunya dianggap sebuah pelanggaran pengadil lapangan. Anhar terlihat fair play yang ditunjukkan oleh kedua belah pemain untuk masing-masing kesebelasan. Meskipun sering terjadi sebuah tabrakan, namun satu sama lain tentunya karena menjunjung tinggi sportivitas di partai final sore hari ini. Lagi-lagi terlihat Firman angkat bola rekannya Adir Marda. Sepakan kaki kiri Ewin nomor punggung 5. Lagi-lagi tak mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Reski Ismail tentunya.
Kembali Fandi Edi ke depan dia, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh Firman tentunya. Imran ke depan dia ke Mardan nomor punggung 10. Lagi-lagi terlihat Manji kepadanya Raju mencoba memberikan bola ke depan ataupun hadir Carlos di sana. Namun dianggap sebuah pelanggaran tentunya oleh sang pengadil Masih lapangan, stay 1-0. sehingga hanya membuahkan sepakan bebas untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Kembali akan diambil alih oleh pemain bernomor punggung 10 Raju. Terlihat mengambil ancang-ancang, memberikan instruksi ke lini depan tentunya siapa gerangan yang akan menjamu ataupun umpan mendata Raju ataupun kepada Adi Sultan. Lagi-lagi penjaga gawang Reski Ismail mampu untuk mengamankan jalannya dari kebobolan tentunya setelah beberapa serangan yang hadir dari para pemain PS Pemuda Tanah Sitolo di babak kedua. Lagi-lagi terlihat kembali Fandi Edi ataupun Reski Ismail mampu mengamankan bola. Kembali datangnya Yadi menambah daya kedor untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Terlihat suplai bola atas yang diberikan oleh para pemain gelandang ataupun pemain bertahan ke pemain lini depan Yadi tentunya. Seperti yang kita tahu bahwa sangat tajam untuk adu-adu bola mati ataupun terlihat kembali Imran mencoba untuk mengatur ritme permainan. Kembali kepada rekan yang lain, Tanto mencoba untuk memberikan bola kepada rekannya yang berada di lini depan. Namun lagi-lagi hadir Carlos rekannya Mardan. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam menjadi milik kesebelasan Pemuda Tanah Sitolo. Terlihat bola diambil alih oleh tentunya Firman kepada Ewin. Umpan kill yang sangat baik sebenarnya, namun lagi-lagi mampu diamankan dengan baik oleh Carlos tentunya di pertandingan sore hari ini. Kembali terjadi laga pemungkas di mana pertemuan antara kesebelasan IKA SMA 4 Wajo yang menjamu tim Pemuda Tanah Sitolo. Disapu saja bola Andi Rusmin, umpan rekan yang lain. Namun lagi-lagi penjaga gawang Reski Ismail menunjukkan kelasnya di pertandingan. Jago. Sekitar 10 atau bahkan sampai Jago, Pak. hadir Penjaga gawangnya ditepis ataupun ditaklukkan oleh penjaga gawang Reski Ismail tentunya. Mana curug? Dia mah jangan penjaga kasihan. Berapa menit satu kali? Puang kakak duda. Kembali terlihat Carlos mencoba untuk mengatur ritme permainan kepada Mardan. Kembali Mardan nomor punggung 10 kepada rekannya Herul nomor punggung 15 kepada rekan yang lain Carlos mengubah bola ke sisi kanan. Hadir kembali Iqbal di sana kepada Carlos, terlihat mampu untuk kemudian mengamankan bola. Lagi-lagi Mardan mencoba untuk kemudian memberikan tekanan dari lini kanan. Iqbal kembali, Iqbal dengan kaki kiri, pemain bernomor punggung 5, namun tak terhindar tentunya dari hadangan beberapa pemain bertahan IKA SMA 4 Wajo ataupun PS Pemuda Tanah Sitolo. Iqbal kembali pendek kepada Imran nomor punggung 8, masih dalam penguasaan bola Imran, pendek kepada rekannya Carlos kepada rekan yang lain. Hadir kembali Iqbal di sana mencoba untuk memberikan suplai bola ke lini depan. Iqbal kepada Imran kepada rekan yang lain, namun tak terhindar tentunya dari hadangan beberapa pemain ataupun
mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Mr. Bangau. Lagi-lagi heading pemain bernomor punggung 13 Andi Rusmin kebarkannya, maksudnya Imran. Lagi-lagi datang kembali Carlos ke sisi kanan, kebarkannya Iqbal, namun adanya salah pengertian antara kedua pemain tentunya sehingga hanya membuahkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan pemuda Tanah Sitolo. Terlihat Manji kepada Anhar kebarkan yang lain, terlihat Ratu ataupun kembali mampu diamankan oleh kesebelasan Ika Semang Patwajo. Adanya sebuah pelanggaran tentunya dan hanya membuahkan sepakan 1-0, bebas 1-0. untuk kesebelasan Ika yang satu. Nomor punggung 2 Wandi Edi yang akan menjadi algojo sepakan bola mati untuk pertandingan sore hari ini. Tentunya memberikan instruksi kepada rekannya yang berada di depan siapa gerangan yang akan diberikan bola. Wandi Edi mengambil ancang-ancang, dia jauh ke depan. Wandi Edi kepada Mardan, namun hadir Manji yang mampu mengamankan bola. Back pemain nomor punggung 20 kepada penjaga gawang tentunya Mr. Bangau kembali memintarkannya untuk menjamu jauh ke depan. Bangau kebarkannya di lini depan, hadir beberapa pemain di lini depan tentunya. Lagi-lagi hadir Herul ataupun Andi Rusmin mampu untuk kemudian mengawankan bola, ataupun Firman ke depan, dia kepada Udin Meong. Ada Ewing di sana, Ewing kepada Planton kepada rekan yang lain. Lagi-lagi tak mampu ataupun tak terhindar dari hadangan beberapa pemain bertahan untuk kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Ke depan dia Fandi dikebarkannya, namun lagi-lagi Anhar mampu mentok ataupun Udin Meong, masih Udin Meong, namun tak terhindar dari hadangan Fandi Edi tentunya kapten kesebelasan untuk kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Bagaimana caranya? Pin, hapus, sembunyikan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dikasih hilang guys? Nggak aku tauin. Tidak satu pun live chat. Nggak aku tauin. Bagaimana caranya guys? Kembali terlihat Rizky Ismail jauh ke depan dia, namun menyentuh ataupun Fatahul terlihat menyentuh si kulit bundar dan dianggap sebuah pelanggaran tentunya oleh sang pengadil lapangan. Sepakan bola mati kembali hadir menjadi milik daripada kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Kini dihadapi oleh kapten kesebelasan Fandi Edi tentunya. Mampukah untuk menaklukkan penjaga gawang PS Pemuda Tanah Sitolo? Terlihat mengambil ancang-ancang kapten kesebelasan Fandi Edi. Fandi Edi sepakan kaki kiri tentunya. Fandi Edi ataupun lagi-lagi terlihat peluang yang ada, belum mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Bangau. Anhar kebarkannya, namun dapat diamankan dengan baik. Si Pacede kan. Terlihat kembali disapu saja bola ke depan oleh Firman. Hadir Fandi Edi kebarkannya yang lain, namun hadir Udin Meo. Kembali Andi Rusmin, Idul Qur'a wa Isa Idul Qur'a ya salam, Angkara ya salam, Angkara ya salam. Terlihat salah satu pemain dilanggar oleh pemain bertahan daripada PS Pemuda Tanah Sitolo. Lagi-lagi
Kembali terlihat Andi Rusmin pendek kebarakannya, namun lagi-lagi hadir Udin Meo, namun tak terhindar dari hadangan Andi Rusmin tentunya. Lagi-lagi terlihat Andi Rusmin meminta rekan yang lain untuk menjamu bola. Carlos di sana terlihat pendek kebarakannya Iqbal di lini kanan, lempar bola ke depan Harianis. Muhammadun Kamarun anta mabarura wa inna hazal anta mabarura inna hazal mujib la ya Allah ya ilahi. Ternyata salah satu pemain di sana melanggar salah satu pemain bertahan ataupun pemain lini serang daripada Ika SMA 4 Wajo tentunya. Lagi-lagi keuntungan untuk kesebelasan Ika SMA 4 Wajo ini dihadapi oleh Carlos, pemain bernomor punggung 12. Kembali yang akan menjadi algojo sepakan bola mati di pertandingan sore hari ini. Carlos nomor punggung 12, mampukah untuk memberikan kontribusi maksimal di pertandingan sore hari ini? Siapa gerangan rekan yang akan dituju? Terlihat Carlos kembali masih mengambil ancang-ancang, berlari-lari kecil, sepakan kaki kiri Carlos, namun hanya membuahkan sepakan pojok untuk kesebelasan Ika SMA 4 Wajo tentunya di pertandingan sore hari ini. Terlihat kembali Carlos yang akan menjadi algojo sepakan bola mati kepada Harianis ataupun yang lain. Namun Hadir Santo di sana mampu mengamankan bola ke depan dia, namun bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Nagapan nih kasih tahu cedeton. Kembali Andi Rusmin kebarkannya Herul kebarkan yang lain Mardan di depan. Lagi-lagi sedikit mana? kembali terlihat melalui kaki Ewin tentunya berusaha memberikan suplai bola ke lini depan, namun hadir Herul lagi-lagi berjibaku dengan Anhar dan dianggap sebuah pelanggaran. Lagi-lagi keuntungan untuk kesebelasan PS Pemuda. Kini bola dihadapi pemain bernomor punggung 8 Firman tentunya yang akan menjadi algojo sepakan bola mati ataupun Adi Sultan di lini depan. Lagi-lagi Herul kepada Andi Rusmin, disapu saja bola kepada Ervan di lini depan, namun lagi-lagi sebuah pelanggaran tentunya pemain bernomor punggung 9 Ervan terhadap Fatahul, pemain yang baru saja dimasukkan di babak kedua menggantikan salah satu rekannya untuk kesebelasan PS Pemuda. Jauh ke depan Firman kepada rekannya Adi Sultan. Betul-betul rindang tampil maksimal di pertandingan sore hari ini. Lagi-lagi beberapa gempuran serangan, tentunya hujan serangan dari 3 lini yang ada untuk kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Namun lagi dan lagi beruntungnya memiliki seorang penjaga gawang bernama Reski Ismail yang mampu menepis setiap serangan yang ada untuk kesebelasan Ika SMA 4 Wajo. Dan kembali terlihat meminta bantuan medis daripada panitia pelaksana tentunya Reski Ismail setelah berduel ataupun setelah mampu mengamankan bola dari beberapa pemain PS Pemuda. Kini terlihat
mendapat bantuan medis daripada petugas medis di turnamen sepak bola IKA SMA 4 Lajo Cup 1 tahun 2024. Kodong, kenapa itu? Kembali saya sampaikan bahwa kegiatan ataupun turnamen sepak bola IKA SMA 4 Lajo mampu terlaksana akibat dukungan daripada sponsor utama Delta Mahakam beserta dengan sponsor pendukung dari PT Sigenta Indonesia, Kedai Palak Jati Anak Banua, Atika Shop Anak Banua, Marco Polo Anak Banua, Regina Karwas Kalola, Singa Maruta Kalola, KMC Kalola. Kembali ke lapangan pertandingan, Fandi Edi jauh ke depan dia kepada Mardan, namun lagi-lagi tak terhindar dari hadangan pemain bertahan daripada PS Pemuda. Planton ke depan dia kepada Firman nomor punggung 8. Firman angkat bola ke depan dia kepada Yadi. Terlihat Asdar mampu mengamankan bola dengan baik. Arianis di sana. Masih Arianis dalam penguasaan bola. Arianis pendek kepada rekannya Herul. Chip bola Herul kepada Harianis, berlari sangat kencang Harianis tentunya, dan mampu untuk kemudian mengontrol bola dengan baik. Lagi-lagi Herul nomor punggung 15 Herul yang tentunya punya suplai bola indah kepada rekannya di lini depan. Hervan kembali Iqbal pendek kepada Imran kepada Carlos nomor punggung 12 Carlos kepada rekan yang lain Herul. Terlihat Herul kepada rekan yang lain, lagi-lagi Imran disapu saja bola oleh Raju tentunya untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sipolo. Planton berjibaku dia dengan Mardan di sisi pertahanan. Serangan berbalik arah, para pemain daripada PS Pemuda mencoba untuk memberikan tekanan. Saya lanjut, Mariam Dirga Tandru Tedong, Bakti Huria Syariah, Trijaya Kosmetik Morowali, Vivo Sengkang, CV Palak Jatie Jatinegara, Palak Jatie Family, Kaos Polos Wajo, Rumah Kaos M77. Lagi-lagi serangan terlihat Mardan ataupun Hervan. Milonesia Haris Motor Sidrap, Lura Tangkoli, Malakutani, alumni Hartako Indah Makassar, Ilham Mitsubishi Makassar, Tiga Darah Anak Banua, Ento Haris Motor Bilaya 27 Tangkoli, Ersa Jaya Motor Anak Banua, Putri Hijab Sengkang, Mahar Selopong, Heral Sulse Media Partner, Kabar Wajo Media Partner, Auhes Ladosa Bocah Lumpur Tangkoli, Toko Bangunan Usaha Baru, dan tentunya dari PT Beni Berkah Berseri. Kembali ke lapangan pertandingan, lagi-lagi salah satu pemain untuk kesebelasan IKA SMA 4 Lajo terlihat dilanggar oleh empat pemain PS Pemuda tentunya, dan tentunya sebuah keunggulan ataupun keuntungan untuk kesebelasan IKA. Kembali dihadapi oleh kapten kesebelasan Fandi Edi yang akan menjadi algoritma serangan bola mati. Fandi Edi terlihat begitu santai mengambil ancang-ancang memberikan kepada rekannya Hervan ataupun Arianis. Masih Arianis, Ciko Arianis mengubah arah bola kepada Mardan maksudnya. Lagi-lagi akselerasi pemain bernomor punggung 10 ataupun Fandi Edi kepada Hervan. Lagi-lagi sepakan kaki kanan pemain bernomor punggung 9 tak mampu untuk kemudian menaklukkan penjaga gawang Mister Bangau. Lagi-lagi tak lain dan tak bukan umpan yang sangat baik daripada kapten kesebelasan Fandi Edi kepada rekannya Hervan tentunya, namun lagi-lagi belum mampu untuk kemudian menggandakan keadaan di babak kedua pertandingan sore hari ini. Tentunya manji jauh ke depan kepada Yadi ataupun Adi Sultan yang berada di lini serang untuk kesebelasan IKA ataupun PS Pemuda Tanah Sitolo. Kembali
Kembali terlihat penjaga gawang Reski Ismail, jauh ke depan kebarkannya Hervan kebarkan yang lain Herul kepada Haryanis lagi-lagi terlihat salah satu pemain tergeletak di lapangan pertandingan. Hervan, pemain yang mampu mencatatkan namanya di partai final sore hari ini dengan kaki kanan. Tentunya sepakan yang sangat keras pemain bernomor punggung 9 tadinya mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Mr. Bano di babak pertama. Nggak bisa aku saya. Mega kutana tuh jadi ikut orang. Tidak apa-apa aja tahu. Ramaikan. Kenapa itu pos yang nonton sisa 8 menit guys, sekedar info, sisa 8 menit. Apa itu digosokkan kepala? Kepo? Oh. Ini penonton setia kita. Mampu untuk kemudian memberikan kontribusi maksimal di pertandingan sore hari ini. Lagi-lagi terlihat Iqbal, ke depan dia kebarkannya Imran kebarkan yang lain, namun hadir Raju ataupun Adi Sultan di sana. Imran pendek kebarkannya, namun tak terhindar dari hadangan Tanto tentunya. Ilham ataupun Udin Meo, ke depan dia kepada Raju, lagi-lagi mampu untuk kemudian dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Reski Ismail. Kembali terlihat Iqbal kebarkannya Herul nomor punggung 15. Herul kepada Hervan masih berputar-putar. Habis nih? Kira habis nih. Oh. Awas. Jauh ke depan Panji kepada Raju. Terlihat lagi-lagi berhadapan dia dengan pemain bertahan Fandi Edi. Lagi-lagi hadir Firman di sana. Mampu disapu saja oleh Andi Rusmin. Mardan kembali mencuri bola. Kembali sangat kencang. Berduel dia dengan Panji. Terlihat Mardan. Umpan yang sangat baik kembaliannya. Hervan. Masih Hervan dalam pemegang bola. Hervan kepada Haryanis. Depi. Penonton terhot. TV ini kipas. Panas si penontonnya. OMG. Kembali terlihat Imran yang akan menjadi algojo sepakan pojok tentunya untuk IKSM 4 pojok. Imran sangat baik, Imran kebarkannya Hervan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ais lobek si HP. Kembali terlihat Iqbal kebarkannya Haryanis nomor punggung 11 mencoba untuk melewati hadangan beberapa pemain bertahan PS Pemuda. Jauh ke depan terlihat Iqbal di sana, angkat bola Iqbal kepada Hervan ataupun kebarkan yang lain. Masih terlihat sangat tangguh Hervan berada di depan. Hervan kebarkannya, namun hadir Anhar di sana yang mampu mengamankan bola. Hadir kembali Ewin jauh ke depan kepada Raju, namun mampu diamankan dengan baik tentunya oleh Andi Rusmin. Kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan.
Kapten kesebelasan Firman meminta rekannya yang lain untuk menjamu bola jauh ke depan dia. Ada Edi atau rekan yang lain yang mampu menyapu bola dan tentunya dianggap sebuah dorongan dan kembali pelanggaran. Kembali Fandi Edi jauh ke depan kepada Haryanis, nomor punggung 11 Haryanis, bekil yang sangat baik kepada rekannya Iqbal, berlari mencoba untuk kemudian memberikan serangan. Untuk kemudian header pemain bernomor punggung 9 tak mampu untuk kemudian memperlebar keadaan di babak kedua pertandingan sore hari ini. Terlihat kembali Andi Rusmin pendek kepada rekannya Heru. Tentunya menit-menit akhir babak kedua terlihat tersaji jual beli serangan antar masing-masing kesebelasan. Panji jauh ke depan dia kepada Raju kepada Adi Sultan ataupun dia di nomor punggung 11. Lagi-lagi hadir Ewin mencoba memberikan umpan dari lini sebelah kiri tentunya, namun tak terhindar dari halangan beberapa pemain bertahan. Terjadi kecelakaan. Butuh medis. Butuh medis. Astagfirullah. Kembali terlihat Planton ke depan maksudnya kepada rekannya. Kembali Ewin keluarkan yang lain jauh ke depan Ewin, namun tak terhindar dari penjaga gawang Reski Ismail tentunya yang tampil maksimal di pertandingan sore hari ini. 2 menit terakhir. Kembali terlihat Pandi Edi mencoba memberikan kemarkannya di lini tambahan waktu 2 menit. Mandan tentunya berusaha untuk melewati halangan pemain bertahan PS Pemuda Tanah Sitolo. Kembali jauh ke depan Firman kebarkannya, namun hadir Andi Rusmin kebarkan yang lain Marda depan dia kepada Hervan nomor punggung 9. Hadir kembali Heru, namun dianggap sebuah pelanggaran tentunya oleh sang pengadil lapangan. Kembali keuntungan untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Kembali terlihat Ewin yang akan menjadi algojo sepakan bola mati tentunya untuk kesebelasan PS Pemuda Tanah Sitolo. Ewin nomor punggung 5 yang telah mengemas 5 gol tentunya di turnamen sepak bola IKSM 4 Lajo. Ewin ke depan namun disapu saja bola. Kembali terlihat Andi Rusmin berjibaku dia dengan tentunya salah satu pemain daripada PS Pemuda Tanah Sitolo. Kembali sepakan pojok, sepakan pojok terlihat menjadi milik daripada kesebelasan PS Pemuda. Terlihat penjaga gawang Mister Bang berusaha untuk kemudian mengambil daya gedor.
Jadi ucapan terima kasih banyak atas partisipasi dari semua tim yang berkontribusi aktif di pagelaran turnamen sepak bola IKA SMA 4 Wajo. Sampai ketemu tahun depan, tentunya dengan kegiatan yang sama. Banyak sekali penonton guys. Desa Jatuh Maso Maluhu ke. Tenda-tenda ini heli mata ya. Jadi selanjutnya ada seremoni penyerahan hadiah untuk pemenang. Juara satu Ika, juara satu Ika. Nggak bisa deh. Layu Kak Bella, tega juga ya dong istri. Salam sama adek Nisa. Be cantik. Nggak tahu jukir parkir. Ayo makasih banyak atas live streamingnya. Iya. Panas. Yeay. Salam. Mayor Ten. Suka gitu Ica, Realme. Oh iya, kesuka juga. Pak Babin. Uang guys, itu uang ya, tebal banget. Saya kasih. Jadi mohon kerjasama dari para panitia pelaksana Ada ke 100. untuk segera mengangkat panggung yang disiapkan untuk penyerahan hadiah. Tahu ah, ada panggungnya. Siapa namanya itu anak SMA? Anu mi tamat mi. Tamat mi ini pun. Nggak tahu Ica, siapa-siapa dulu penonton mengangkat panggung. Penonton setia. Woi. Wih cantik panggungnya. Allah, aduh kok live streaming kak. Siapa juara bu? Allahu Akbar. Ika bu. Cantiknya panggungnya. Siapa aku gara-gara akhirnya? Adek Nisa aja sandalanku. Mana MC Wite? Adek Nisa. Itu yang punya, mana Mija yang punya Adek Nisa? Nomor punggung 13. Mana itu? Bosera. Siapa sih gara-gara ini kan nama kerap. Tidak ada Jibu. Tidak ada Jipa. Ih cantiknya panggungnya. Ih Masya Allah. Ya tunggu Sum Carlos. Siapa dibilang? Mana dibilang? Siapa juara? Ika SMA. Ika juara Ika. Ya, diinformasikan kepada teman-teman pecinta sepak bola, sesaat lagi akan dilaksanakan seremonial penutupan turnamen IKA. Turnamen sepak bola IKA SMA Negeri 4 Wajo Cup 1. Herul. Itu ya capek semua kapang.
Wih, capek semua kayaknya. Orang pamana kah? Hadir jauh dari Marwali. Oi. Tahu ah. Hei. Ya, sesaat lagi akan kita mulai Ada capseknya Ika. Ini cantiknya panggungnya. Itu pemainnya. Halo Marwali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja ya Kak Nisa? Oh, itu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Camat Maniang Pajo, yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Maniang Pajo atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Rayon Militer 1406 Maniang Pajo atau yang mewakili, hormati Ketua Ikatan Alumni UPT SMA Negeri 4 Wajo beserta pengurus serta rekan-rekan panitia pelaksana turnamen sepak bola IKA SMA Negeri 4 Siapa dibilang equal? 2024. Udah aku tahu dibilang equal. Siapa dibilang equal? Itu ya aku sumkan mabik ya satu Puji persatu. dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini bersama-sama kita bisa hadir menjalin silaturahmi dalam acara turnamen sepak bola IKA SMA Negeri 4 Wajo Cup 1 tahun 2024. Selamat serta salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita semua baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung sepanjang sejarah, suri teladan bagi kita semua. Teman-teman pecinta sepak bola yang masih memadati lapangan pada sore hari ini, marilah kita bersama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Camat Maniang Pajo sekaligus menutup secara resmi turnamen sepak bola IKA SMA Negeri 4 Wajo Cup 1 tahun 2024 yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Pajo. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana yel-yelnya IKA SMA 4 Wajo? Ayo, kan juara toh, harus semangat. Mana yel-yelnya? Yang saya hormati Bapak Kapolsek Maniang Pajo atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Pramil Maniang Pajo atau yang mewakili. Yang saya cintai dan banggakan Ayahanda Kepala UPT SMA 4 Wajo yang sempat hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati dan saya cintai Ketua IKA SMA 4 Wajo Ananda Armansa, dan pengurus-pengurus daripada IKA SMA 4 Wajo yang hadir dan memeriahkan acara final turnamen sepak bola UPT SMA 4 Wajo Cup pertama tahun 2024. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita sempat menyaksikan acara final yang diadakan oleh IKA SMA
4 Wajo. Dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian, Ikatan Keluarga SMA 4 Wajo. Mana tepuk tangannya? Dan penghargaan dan partisipasinya juga saya ucapkan kepada para sponsor sehingga acara turnamen IKA SMA 4 Wajo Cup pertama tahun 2024 dapat berlangsung selama 16 hari dan diikuti oleh 16 kesebelasan yang pada hari ini kita menyaksikan aman-aman saja walaupun ada sedikit tapi itu dianggap tidak ada. Dan atas nama pemerintah maupun pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga di tahun kedepannya kita dapat mengadakan lagi acara seperti ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Setuju? Harus semangat dong. Ya. Dan pada sore hari ini saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, turnamen sepak bola IKA SMA 4 Wajo Cup pertama tahun 2024 saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Camat Maniang Pajo. Selanjutnya tanpa berlama-lama, pengumuman juara dan penyerahan piala kepada para juara turnamen sepak bola IKA SMA Negeri 4 Wajo Cup 1 yang akan dibacakan oleh Saudara Umar SE. Dengan hormat disilakan. Jadi ucapan terima kasih banyak tentunya kepada semua halayak yang masih hadir di tengah-tengah kita. Tentunya langsung saja ke yang pertama. Untuk pencetak gol terbanyak di turnamen IKA SMA 4 Wajo Cup 1 tahun 2024 berhasil diraih oleh pemain IKA Cemara, Arman Pratama dengan total 7 gol. Tentunya dikemas dari partai. Jadi kiranya kepada perwakilan manajer tim ataupun rekan, jadi dengan hormat saya undang Kakanda Suratnaldinto untuk kemudian menyerahkan cendramata beserta dengan the champion. selanjutnya untuk pemain terbaik di turnamen ataupun pagelaran sepak bola IKA SMA 4 Wajo Cup 1 tahun 2024 jatuh kepada Imran, pemain dari IKA SMA 4 Wajo, gelandang bernomor punggung 8. Tentunya Imran lagi-lagi terlihat berhak untuk kemudian mendapat. Dengan ini saya undang Gurunda Bapak Muhammad Arif ataupun Bapak Arifudin untuk kemudian memberikan cendramata beserta dengan hadiah untuk
Imran. Tuh. Tuh. Siapa nih? Siapa tadi namanya? Selanjutnya untuk kiper terbaik jatuh kepada penjaga gawang IKA SMA 4 Wajo, Reski Ismail. Tentunya jatuh kepada pemain ataupun penjaga gawang Reski Ismail setelah berhasil membawa tim IKA SMA 4 Wajo untuk kemudian melaju ke partai final tentunya setelah mengkandaskan perlawanan daripada kesebelasan APT di babak 4 ataupun semifinal di babak adu final tim. Dengan ini saya undang Kapolda Ketua IKA dalam hal ini Armansyah untuk kemudian menyerahkan kiper. Kemudian selanjutnya tentunya kepada juara di pegelaran ataupun turnamen IKA SMA 4 Wajo Cup 1 2024 jatuh kepada IKA Cemara. Dengan ini diundang dengan hormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili untuk kemudian menyerahkan hadiah ke pemenang keempat untuk turnamen IKA SMA 4 Wajo tahun 2024. Jatuh kepada kesebelasan AT Sindrap. Dengan ini diundang dengan hormat Pak Kapolsek atau yang mewakili untuk kemudian penyerahan hadiah jadi kepada manajer tim daripada APT ataupun perwakilan tim APT untuk kemudian menerima hadiah. Pemain terbaik itu ya. Tak kelihatan. Itu di belakang. Aku tahu siapa namanya. Selanjutnya untuk juara kedua ataupun runner up turnamen IKA SMA 4 Wajo Cup 1 tahun 2024 jatuh kepada tim Pemuda Tanah Sitolo. Dengan ini kami undang dengan hormat Bapak Kepala SMA UPT SMA 4 Wajo untuk kemudian menyerahkan hadiah ke pemenang kedua 2024.